Kelaparan di Indonesia adalah masalah yang tak kunjung usai. Masih banyak warga Indonesia yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan nutrisi sehari-hari yang tepat. Namun kini, melalui visi Zero Hunger berdasarkan Sustainable Development Goals, kita semua mulai menemukan titik terang untuk menghilangkan kelaparan dalam segala bentuk pada tahun 2030. Kami, Muhammad Wafda Jamil, Listia Andriani, dan Siti Nurhalisa, mahasiswa pendidikan biologi Universitas Pendidikan Indonesia, berupaya untuk turut serta mewujudkan Sustainable Development Goals pada bidang Zero Hunger. Lalu, apa gagasan kami untuk mewujudkan visi tersebut? Kelaparan dan malnutrisi masih menjadi ancaman yang serius bagi bangsa Indonesia. Betapa tidak, WFP mengeluarkan sebuah data mengejutkan, yakni sebanyak 19,4 juta warga Indonesia masih mengalami kelaparan dan 37,2% balita mengalami stunting. Berbagai upaya telah dilakukan agar kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi, mulai dari penyediaan bahan pangan hingga pendistribusian bahan pangan tersebut. Namun, fakta mencengangkan kembali menyeruak. Indonesia yang dijuluki sebagai negara agraris ternyata masih mengimpor beras dalam jumlah yang sangat banyak. Pada tahun 2018, Indonesia mengimpor beras sebanyak 2.253.824,5 ton beras dan 444.508,8 ton di tahun berikutnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan beras masih sangat tinggi. Pengubahan pola konsumsi masyarakat, perbaikan sektor pertanian, dan pelaksanaan upaya diversifikasi pangan dapat menjadi suatu langkah nyata untuk menanggulangi ketergantungan Indonesia terhadap komoditas beras. Banyak sekali bahan pangan lokal yang berpotensi untuk dimanfaatkan menjadi bahan pangan pokok pengganti beras. Salah satunya adalah bekatul. Bekatul merupakan hasil sampingan dari proses penggilingan padi, dan di Indonesia jumlah produksi bekatul tergolong melimpah. Namun, masyarakat masih menganggapnya sebagai limbah dan pemanfaatannya hanya sebatas untuk bahan pakan ternak. Padahal, apabila ditinjau dari kandungannya, bekatul memiliki nilai gizi yang sangat tinggi, sehingga produk pangan yang dihasilkan dari olahan bekatul sangat menjanjikan untuk menjadi bahan pangan alternatif sebagai upaya mengentaskan kelaparan guna menjaga ketahanan pangan di Indonesia sehingga mampu mencapai Sustainable Development Goals SDGs nomor 2 menuju Indonesia yang sejahtera. Energi bar betul pisan merupakan energi bar yang terbuat dari campuran bekatul dan pisang sebagai bahan utama. Dari berbagai jenis olahan pangan, kami memilih bahan bekatul untuk dijadikan energi bar. Mengapa? Karena energi bar cukup menarik dibandingkan dengan olahan pangan lainnya. Energi bar memiliki nilai guna yang cukup tinggi, diantaranya praktis, karena berbagai asupan nutrisi ada di dalam satu genggaman, sehingga berbagai asupan nutrisi dapat terpenuhi dalam waktu yang singkat. Selain itu, masa simpan energi bar relatif lama. Untuk membuat energi bar betul pisan dibutuhkan bahan-bahan seperti tepung bekatul, pisang, gula merah, kelapa yang telah diparut, dan kacang-kacangan. Energi bar betul pisan dibuat dengan cara menyampurkan seluruh bahan yang telah disangrai seperti tepung bekatul, kelapa parut, dan kacang-kacangan ke dalam campuran selai pisang dan gula merah, lalu diaduk di atas api kecil. Setelah adonan tercampur dengan merata, cetak ke dalam loyang, lalu ditunggu hingga membeku. Energi bar pun dapat dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Energi bar betul pisan pun dapat langsung dikonsumsi. Proses pembuatannya mudah bukan? Selain itu dapat dibuat sendiri di rumah. Resepnya pun dapat dimodifikasi sesuai selera si pembuat. Apabila dilihat dari segi nutrisinya, campuran berbagai bahan pangan pada energi bar betul pisan mengandung makronutrien dan mikronutrien yang cukup lengkap.
Bahan bekatulnya sendiri mengandung nilai makronutrien yang cukup tinggi. Di antaranya, total karbohidrat kompleks yang mencapai 49,4%, protein sebesar 16,5%, dan lemak sebesar 21,3%. Belum lagi ditambah dengan kandungan makronutrien dari bahan-bahan lainnya. Selain itu, bekatul memiliki komponen bioaktif yang dapat menjaga kesehatan tubuh. Di antaranya, pertama, memiliki aktivitas antioksidan dengan alfa-orizanol sebagai antioksidan utama. Kedua, memiliki aktivitas kemopreventif terhadap kanker payudara, kanker kolon, dan kanker kulit. Yang ketiga, aktivitas kolesterolemik, yaitu dapat menurunkan total kolesterol di dalam tubuh karena memiliki kandungan serat yang tinggi, asam propionat, dan alfa-orizanol. Energi bar betul pisan memiliki banyak sekali potensi. Yang pertama, kandungan nutrisi bekatul dan bahan lainnya pada energi bar betul pisan sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh serta memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari. Yang kedua, energi bar betul pisan sangat membantu dalam memaksimalkan potensi bekatul sebagai salah satu alternatif pangan di Indonesia. Yang ketiga, energi bar betul pisan dapat mengubah citra bekatul yang semula dianggap sebagai produk sampingan penggilingan padi menjadi sesuatu yang bernilai gizi tinggi. Hal tersebut membuat kami semakin yakin bahwa energi bar betul pisan sangat berpotensi untuk mengembangkan olahan bahan pangan lokal dalam rangka mewujudkan tujuan Sustainable Development Goals. Pemerintah dan masyarakat, khususnya kita sebagai mahasiswa, perlu bekerja sama untuk merealisasikan hal ini. Kami yakin bahwa warga Indonesia dapat bebas dari kelaparan dalam bentuk apapun pada tahun 2030. Maka dari itu, kita harus segera bergerak. Jika bukan sekarang, kapan lagi? Jika bukan kita, siapa lagi?